Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berdasarkan pencermatan kami atas lingkungan eksternal yang sekarang tengah terjadi, berbekal dengan pengalaman kami melintasi berbagai krisis, kami mengkhawatirkan saat ini sebetulnya dunia mengarah kepada suatu krisis baru. Krisisnya nanti apakah sebaran, kemudian juga kedalaman, keparahan, dan durasi, kemungkinan besar ini lebih luas ya, lebih dalam dan lebih lama. Karena ada kekhususannya teman-teman bahwa elemen polemik kebijakan pasca pandemi COVID dan meningkatnya konflik geopolitik ini yang membedakan krisis-krisis sebelumnya. Di Bahana, teman-teman wartawan sekalian, kami mempersiapkan materi sebagai berikut ya. Ini jadi withstanding the next crisis. Nah, ada sejumlah hal yang harus diluruskan sebetulnya. Krisisnya itu di mana ya, dan apa bedanya katakanlah dengan naratif yang ada sekarang itu resesi misalnya ya. Jadi kita perlu kejelasan ya teman-teman, bagaimana frameworknya untuk memahami krisis yang terjadi. Namun tentunya akan ada sejumlah pertanyaan ya seperti ini, misalnya bagaimana memahami dan mengantisipasi risiko krisis ekonomi global 2023 ya ke depan ya, karena market bergerak lebih dulu dari sektor real. Sebetulnya capital market sudah mengantisipasi ya, jadi seperti bursa di Amerika itu sempat anjlok 20% lebih ya, itu berarti bear market ya. Demikian juga di pasar obligasi, imbal hasil sudah naik bahkan melewati inflasi, namun nanti yield curve-nya ya menunjukkan kalau biasanya kalau investor obligasi mengkhawatirkan resesi, biasanya imbal hasil yang jangka panjang itu tidak sepesat naiknya dibandingkan yang jangka pendek gitu ya. Kemudian yang paling perlu adalah bagaimana kesiapan Indonesia ya, dan ini harus dijawab dengan objektif, benarkah fundamental Indonesia kuat gitu ya, bagaimana melihatnya ya gitu. Nah, kami mengingatkan ini perlu untuk dapat menepis inflasi krisis ya gitu, adalah bagaimana kita melakukan transformasi ya dari membiayai pertumbuhan menjadi membiayai pertumbuhan. Akan kami jelaskan itu, dan apa nanti manfaatnya bagi investor, harus invest di mana gitu. Kemudian kita tahu juga tahun depan ini udah masuk tahun politik karena pemilunya itu di awal tahun 2024 ya. Jadi ke depan tuh seperti apa yang biasa terlihat pada siklus pemilu-pemilu sebelumnya dan apa yang membedakan kali ini. Selain itu juga ya teman-teman sekalian, di Bahana kami berusaha nih teman-teman. Jadi saya akan coba tunjukkan nih map yang kami bikin di sini ya, withstanding the next crisis, itu jajaran senior di Bahana ya. Di rootnya adalah Ibu Umi ya, Direktur Marketingnya Ibu Danika, dan Direktur Investasi adalah Pak Doni. Saya sendiri sebagai Chief Economist ya. Jadi apa nih yang mau dilakukan oleh Bahana ya, mengantisipasi sebetulnya krisis menurut kami ya. Indonesia itu apa yang terjadi di Inggris itu bisa jadikan acuan bahwa yang krisis berat itu apabila growing old before growing rich ya. Nanti rich itu apa? Apakah ini punya aset yang lebih besar dari hutang, yaitu akan kita bicarakan ya, bagaimana kelengkapan pilihan solusi investasi jaringan distributor itu nanti oleh Ibu Danika, dan bagaimana nanti edukasi buat investor terutama perorangan itu adalah bagian dari saya ya teman-teman sekalian. Oke, mari kita coba secara sistematik ya menjelaskan bagaimana frameworknya ya. Ini kami buat teman-teman wartawan ya, karena nanti dalam pertemuan biasanya waktunya pendek, tapi rekaman ini semoga dapat menjadikan seperti bahan kuliah ya teman-teman sekalian gitu. Oke, this is kerangka analitiknya ya. Jadi kita mesti pahami bahwa sebelum pandemi sebetulnya dunia ini sudah dibebani oleh masyarakat yang menua ya. Di Jepang itu kan udah mulai menua tahun 70 ya gitu. Kemudian juga di Eropa, anak saya tinggal di
ke sana, kerja di sana, itu juga melihat bagaimana di sana sebenarnya kekurangan orang ya. Selain itu juga ada perubahan iklim ini yang sering sekali diikuti oleh bencana alam, dan itu biasanya mengakibatkan kerusakan, dan kerusakan itu biasanya ditanggung oleh perusahaan asuransi, malah perusahaan asuransi sendiri yang bisa kolaps ya. Kemudian ada peralihan, itu adalah bagaimana ketika disadari nih Amerika itu akan menjadi produser energi terbesar ya, mengalahkan Saudi, itu pernah dibahas majalah Economist, Shell lawan namanya Shell ya gitu. Jadi ada yang namanya OPEC market share strategy dulu ya, ini yang menyebabkan adanya perang katakanlah minyak ya, dan itu berpengaruh pada substitusi minyak seperti harga batu bara. Dan tidak dipungkiri itu ada multipolar hot peace ya, kalau dulu Cold War antara Uni Soviet dan Amerika, sekarang banyak ya, ada dari Asia terutama Tiongkok, ada India gitu, belum lagi Rusia, dan di Eropa sendiri ada juga negara di Timur Tengah. Nah, post pandemic ya, post pandemic itu juga terjadi namanya supply chain disruption ya, karena protokol kesehatan yang sebelumnya juga supply chain ini katakanlah perberat ya, udah ada perang dagang gitu. Nah, beda antara perang dan pandemi, kalau perang itu menghancurkan infrastruktur, barang modal, dan manusia, jiwa ya. Pandemi ini lebih banyak menghancurkan orang. Di Amerika ada 1 juta yang meninggal. Itu sebabnya nanti kita melihat ada kelangkaan relatif antara tenaga kerja dan modal. Inilah yang cenderung menyebabkan tingkat upah meningkat ya gitu. Dan ditambah lagi suplai tenaga kerja ini juga hambatlah katakanlah ya secara praktis oleh yang namanya penerapan berbagai protokol kesehatan yang menyebabkan tenaga kerja antar negara itu susah untuk lebih mobile gitu seperti dulu ya. Kemudian juga karena stimulus yang demikian besar ya, di Amerika misalnya rumah tangga mendapatkan $1.400 sebulan, itu terjadi apa yang disebut asset reflation, terutama itu di harga rumah ya, dan dengan imbal hasil yang sama ya, rumah yang naik harganya itu nanti akan tercermin kepada biaya sewa yang meningkat, dan itu adalah elemen inflasi di Amerika yang sekarang sulit diturunkan gitu. Dan Amerika sekarang menjadi the biggest energy producer. Ini ada yang menarik karena harga minyak itu dihargai pakai dolar ya. Amerika bisa menghasilkan minyak dan dolarnya menguat, yaitu keuntungan lebih besar untuk Amerika. Katakanlah yang berkorban di sini adalah malah banyak negara di dunia, termasuk di Eropa, sekutu Amerika sendiri itu. Dan ketika perang ini menyebabkan the Fed yang tadinya dianggap denial, menganggap inflasi bukan ancaman sebagai fenomena temporer ya, the Fed itu melakukan pengetatan yang luar biasa ya. Jadi di sana resesi itu adalah suatu kepastian pilihan karena inflasinya tinggi. Inflasi itu hanya bisa dikendalikan kalau dia berani memperlambat ekonomi. Itu sendiri sudah disampaikan oleh Powell ya, bahwa akan mengarahkan pertumbuhan ekonomi itu di bawah tren ya. Berarti dulu ada resesi, dan pengetatan ini ternyata berdampak global ya gitu. Nah, kenapa? Karena dengan meningkatnya upah, kemudian juga biaya energi dan makanan ya, ditambah juga dengan kenaikan suku bunga The Fed, itu menyebabkan imbal hasil berbagai negara, yang berarti biaya berhutang ya, cost of borrowing meningkat, ditambah dengan strong dollar. Ini diduga akan memicu krisis utang negara, terutama nampaknya di Eropa. Nanti ada tabelnya yang memang di sana penduduknya menua dan juga tingkat pajaknya tinggi, selain juga banyak hutang gitu. Nah, yang kira-kira kadar dari perlemahan ekonomi, kemudian outlooknya ke depan ya, apa yang perlu kita lihat ya, kita perlu observe nih ya. Ada beberapa indikator seperti harga minyak misalnya, energy prices. Dan di sini posisi Indonesia unik karena kita punya substitusi minyak ya, seperti batu bara misalnya, dan ternyata sekarang harga minyak beda dibandingkan 2008 dan 2020 yang ketika Lehman collapse dan juga ada pandemi, itu harga minyak anjlok ya. Berarti saat itu orang fear sekali ya. Sementara harga minyak sekarang katakanlah berkisar $90
dolar ya, itu ekonomi global sebetulnya masih terbilang bagus ya. Memang interest rate ini meningkat pesat sekali, ini pengetatan The Fed agresif sepanjang sejarah ya. Tentunya orang akan bertanya sampai kapan, kita bisa lihat ya. Yang penting belajar dari pengalaman 2008, apakah ada risiko gagal bayar dari perusahaan jadi corporate credit risk ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana dibandingkan dengan 2008 dan 2020. Kemudian tetap dolar indeks nih, karena saat ini sebetulnya yang paling menarik itu begitu cepatnya investor mengantisipasi ada yang namanya stagflasi ya, dengan posisi cash sekarang itu ya. Itu dari hasil penjualan tidak cuma di pasar modal seperti saham, obligasi, tapi di crypto universe juga sebetulnya sekarang orang tuh memegang cash liquidity yang dipercaya itu dolar ya. Dan bagaimana globalisasi sendiri ya, sebetulnya bagaimana trade itu biasanya saya ikuti dari Baltic Dry Index. Oke, itu keliru, dry itu ada kering ya, harusnya bukan dry seperti itu, nanti diperbaiki. Itu oke. Nah, itu adalah kondisi eksternal yang sifatnya itu sulit kita kendalikan ya, bahkan nanti tabrakan berbagai faktor ini itu akan menyebabkan dunia berkarakteristik VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, environment yang harus kita sikapi dengan tepat untuk setiap katakanlah komponen dari VUCA tersebut ya. Dan bagaimana domestiknya, ini bicara fundamental domestik, ketahanan kita patut bersyukur sebetulnya ada report dari Bank Dunia tahun 2014 untuk Indonesia, itu judulnya ya, Indonesia Avoiding the Trap, yang saya cermati ini diikuti oleh pemerintah Jokowi selama 2 periode terakhir ini ya, apa yang disebut sebagai productivity driven growth ya. Dan ini dilakukan paling tidak lewat 3 hal. Pertama, bagaimana kita dapat memperbaiki penyediaan infrastruktur ya, closing infrastructure gap, kemudian sumber daya manusia, dan bagaimana market itu bisa berfungsi agar melakukan katakanlah alokasi ya gitu. Dan terbukti nanti productivity driven growth ini yang tujuannya adalah memacu productivity and competitiveness ya, ditambah juga strategi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan hilirisasi ya, riding money booming with downstreaming, ini telah tidak hanya menjadikan neraca berjalan kita ya, ekspor dikurang import barang dan jasa menjadi surplus ya, namun bisa juga meningkatkan pendapatan pajak, selain itu juga membuka kesempatan kerja. Di lain pihak, bahwa kebijakan moneter harus diapresiasi ya, Bank Indonesia berusaha memperluas dan memperdalam instrumen kebijakan, tidak cuma yang istilahnya optical policy yang gampang dilihat seperti suku bunga, tapi juga ada makro prudensial dan cukup balance ya, istilah Pak Peri itu jamu manis jamu pahit gitu. Kemudian juga ada komitmen kuat, saya sendiri pernah makan malam dengan Menteri Kesehatan ya, bagaimana perlunya nanti reformasi di industri kesehatan, karena yang paling penting itu bukan cuma penduduk Indonesia yang produktif, kompetitif, tapi juga yang sehat ya. Nanti kita lihat alokasi kesehatan di dalam budget. Selain kepiawaian katakanlah mengelola ekonomi ya, yang hal yang lain adalah bagaimana dapat kecerdikan kita mengelola politik ya, baik di dalam negeri maupun rivalitas geopolitik misalnya antara Tiongkok dan Amerika ya. Jadi itu kita menempatkan diri 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, dan itu positif bagi Indonesia. Di awal pandemi ya, kita mendapatkan vaksin dari kedua negara. Nah, yang pada hakikatnya ya productive driven growth ini ya, kita akan beralih ya paradigmanya dari financing growth ya, di mana waktu itu pertumbuhan ekonomi bisa meningkat tapi kita membiayainya dengan hutang ya. Jadi nanti akan terlihat ya kenapa, karena kita kurang produktif gitu. Sementara kalau kita produktif, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak ya, nilai tambah. Manufaktur misalnya memberikan katakanlah trade surplus lebih banyak ya, jadi penghasilan tersebut kita bisa gunakan untuk membayar pertumbuhan. Nanti ini akan ditunjukkan bahwa kita menikmati pengurangan namanya katakanlah
posisi utang baik negara maupun swasta. Itu yang dilakukan oleh government ya, merespon yang ada di eksternal ya. Nah, bagaimana kita sendiri ya secara bisnis, secara pribadi ya, bisnis dan saya gunakan wealth strategy. Kenapa? Karena sebetulnya krisis yang bakal terjadi di Indonesia ini saya sulit mendapatkan katakanlah inspirasi yang lebih bagus ketimbang karakter Moon Guang di dalam film Parasite. Teman-teman bisa lihat di sana bahwa pasangan Moon Guang ini mengatakan we have no house, berarti tidak ada aset, we have no money, tidak ada income, only debt, hanya hutang. Nah, ini harus kita hindari yang seperti ini, dan nanti akan saya coba tunjukkan ini terjadi di Inggris ya, bahwa lingkungan VUCA ini ya menyebabkan kita fragile ya, bagaimana kita bisa surviving and striving gitu, dan untuk menjadi lincah, agile. Dan ternyata ini teman-teman saya mau tunjukkan ya, agile itu bahwa di Bahana ini kaosnya ini agile ya. Agile ini tadi teman-teman bisa lihat ini sebetulnya adalah singkatan teman-teman ya, jadi dari anticipate changes ya, generate confidence ya, jadi confidence karena krisis kita bukan sekarang tapi nanti ketika penduduk mulai menua tahun 2030, that's growing old before growing rich gitu ya. Kemudian initiate action, apa aja yang harus kita lakukan ya. Kemudian yang paling penting itu supaya kita dapat menemukan solusi, kita harus membebaskan cara berpikir ya, orang bisa kreatif nanti out of the box, bahkan kick the box gitu. Dan juga kita mengevaluasi hasil secara berkala ya gitu. Dan yang menarik menurut saya bahwa kita menuju kembali reindustrialisasi. Nanti ada green transformation, ini oleh-oleh dari pertemuan G20 ya, dan ini semakin mendesak teman-teman. Di tengah surplus neraca berjalan, sebetulnya kita mengalami defisit neraca minyak yang terbesar dalam sejarah ya, dan ini harus kita sikapi ya dengan melakukan transformasi baik di dalam transportasi maupun sumber energi. Di masyarakat sendiri harus mempersiapkan wealth, dan kami di Bahana sangat terinspirasi sekali dengan kisah Nabi Yusuf ya, yang ada di Perjanjian Lama dan di Al-Quran, bahwa ada pergiliran masa malang masa gemilang, sapi kurus makan sapi gemuk ya, dan orang perlu cadangan ya. Cadangan inilah yang nanti yang disebut dengan wealth. Karena itulah kita harus mendorong wealth education ya. Jadi from saving to investing society, karena investment itulah justru sebenarnya peningkatan kapasitas diri dan aset kita ya. Kita melihat ada kebangunan investor retail nih yang tadinya tertidur gitu ya, sekarang dengan penggunaan apps dan bagaimana pemerintah juga support untuk memasarkan SBN ya melalui platform online ini meningkat pesat sejak pandemi ya. Dan kami melihat juga reformasi yang dilakukan pemerintah dan transformasinya ini ternyata menyebabkan katakanlah kesempatan ya, memberikan kesempatan untuk kita berinvestasi di dalam negeri, performanya bagus dan relatif terhadap bursa di negara lain. Nanti akan kita tunjukkan teman-teman sekalian bagaimana data historisnya ya, begitu ya. Jadi saya mau tunjukkan dulu, jadi withstanding the next crisis ya, tadi kami sampaikan bahwa pengetatan the Fed ya dan konflik geopolitik yang memicu katakanlah penguatan dolar, ongkos berutang lebih mahal, harga energi makanan lebih tinggi, ini berat sekali bagi banyak negara terutama di Eropa ya. Beda dengan 98, dulu kita punya currency risk yang menyebar menjadi banking crisis karena saat itu kita mengalami kekeliruan pengelolaan ya. Kita misalnya minjam dana falas jangka pendek ya, investasi jangka panjang di rupiah gitu ya. Sementara kita tidak sadar saat itu kita mengalami current account deficit yang menyebabkan secara internal rupiah melemah, ditambah lagi secara eksternal itu adalah penguatan dolar ya. Nah, di tabel ini pun bisa terlihat teman-teman. Pada kelompok equity itu aset saham ya, misalnya indeks saham GCI Jakarta Composite Index ya,
per pekan lalu itu meningkat 7,17%, ya, itu termasuk paling tinggi dibandingkan Sensex itu Eropa, ya, IBOB itu Brazil, Nikkei, ya, Thailand SET, ya, Kuala Lumpur, ya, sempat meningkat Kuala Lumpur dengan terpilihnya Anwar Ibrahim, ya. Shanghai Composite juga masih turun, apalagi ada katakanlah concern baru mengenai COVID, ya, jadi ada lockdown lagi, ya. Kemudian juga bursa Amerika S&P 500 SPX masih turun 15,5%, ya, dan bursa negara berkembang, ya, di luar Jepang MXAPJ itu masih di bear market karena turun lebih dari 20%. Sebelah kanan komoditi coal kita terlihat paling tinggi coal, ya. Itu adalah income commodity, ya. Nikel juga income commodity, sementara cost commodity adalah Brent oil. Jadi kalau memahami inflasi, kita lihat saja dulu komponen komoditi, ya, mana yang sifatnya income, mana yang sifatnya cost, dan Indonesia dalam posisi lebih baik. Paling tidak kalau harga dari income komoditi itu meningkat lebih pesat dari cost commodity. Pada kolom bond terlihat, ya, bahwa kita juga mengalami koreksi, walaupun sebetulnya sekarang sudah menurun koreksinya, ya, berkurang, ya, tadinya hampir 100 basis point 1% gitu, ya, sekarang tinggal 58, ya, karena kemungkinan the Fed akan mulai memperlambat pengetatan, ya. Namun kita bisa melihat, ya, negara yang terkoreksi sangat dalam itu adalah UK, misalnya Inggris, ya, itu sekarang mereka berhutang dengan cost 3,12, ya, tadi rata-ratanya sekitar mungkin 1,9 kalau nggak keliru, nanti ada tabelnya. Sementara peraga di bawah itu bagaimana pertumbuhan ekonomi, ya, ditopang oleh dua motor. Motor pertama adalah domestik, ya, itu penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, ya, kemudian investasi swasta dan pengeluaran pemerintah, ya. Jadi warna grafik batang itu juga terus meningkat, ya, setelah terparah di tahun 2020 dengan pandemi. Dan yang warna merah itu bagaimana efektivitas kita, ya, dapat memanfaatkan global condition, ya, itu baik sekali karena rasio ekspor terhadap GDP itu kita meningkat, walaupun nanti ada sejumlah tantangan, misalnya kita mengalami surplus neraca berjalan, ya, harusnya dapat duit, tapi foreign currency deposit kita malah turun, ya, itu nanti bisa kita bicarakan terpisah. Untuk politik sendiri, sebenarnya investor asing itu lebih menyukai keberlanjutan kebijakan, ya. Jadi yang paling unik dari pemerintahan Pak Jokowi ini adalah bagaimana beliau itu sharing dengan katakanlah ininya, ya, pesaingnya lah, boleh dibilang, ya, Pak Prabowo dan Pak Sandi ada di kabinetnya. Apakah itu akan berlanjut seperti itu, ya, dan kita juga akan melihat bahwa campur tangan dari luar negeri, ya, karena banyak investasinya di Indonesia dan memperburukkan Indonesia, sangat bisa jadi akan mempengaruhi proses pemilihan presiden, ya. Kita harus sadar itu. Namun kami berharap bahwa yang terjadi itu adalah nanti itu sifatnya suasana di Indonesia itu hangat, ya, tapi tidak membakar. Misalnya kalau nanti ada berbagai perang opini pendapat melalui sosial media, yaitu kesempatan berinvestasi di saham telco misalnya, karena bagi perusahaan telco itu adalah bandwidth. Nah, menyikapi berbagai hal yang sudah terjadi di eksternal dan apa yang dilakukan oleh internal kebijakannya, dugaan kami yang sebaiknya kita sikapi itu adalah mirip seperti film Home Alone, ya. Jadi if crisis happen in our home ground and we are alone, ya, itu tahun 2013 selain 98 gitu, ya, kita harus keluar malah, ya, karena potensi rupiah melemah itu sangat besar. Tapi sekarang crisis not happen in our home ground and we are not alone gitu. Kita pasti terimbas oleh volatility, ya. Tapi kalau kita bisa menata volatility ini, ya, meniti volatility ini, ya, untuk prosperity, ya, kita bisa terapkan misalnya acuan untuk cuan, investasi tanpa baperan, ya. Kita bisa menyiapkan
exit strategi ya, kapan ambil untung misalnya ya. Karena situasinya ada inflasi ya, saham itu lebih fleksibel dengan cara menunggangi penyebab inflasi seperti berinvestasi di komoditi. Kita juga memanfaatkan pembukaan ekonomi dengan perbaikan infrastruktur, dan karena trennya kemungkinan dolar masih akan tetap kuat ya, jadi kita perlu melirik ya perusahaan-perusahaan penghasil falas ya, ini kebanyakan perusahaan komoditi yang kemungkinan dia tidak langsung memperbesar kapasitasnya sehingga limpahan liquidity yang dia peroleh ya dengan kenaikan harga ya, jadi ini revenue mereka meningkat, keuntungan juga meningkat, kemungkinan akan dibagikan sebagai dividen gitu. SBN menarik tidak cuma karena kemungkinan The Fed tidak seagresif tahun ini ya, bahwa udah 4 kali 75 basis ya, jadi semakin diketatkan kelihatannya akan semakin memicu krisis global. Nanti akan saya tunjukkan dengan suatu tabel yang sangat bagus ya, dan Bank Indonesia sendiri sebetulnya melakukan namanya operasi katakanlah membeli yang jangka panjang ya, jadi ada istilahnya Bank Indonesia melakukan boleh dibilang kontrol imbal hasil ya gitu, jadi membeli contohnya jangka panjang supaya yield jangka panjang yang akan dipakai sebagai katakanlah acuan untuk penyaluran kredit ya, itu lebih kuat ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia gitu ya. Nah itu teman-teman kira-kira yang kami coba lihat ya dalam ininya ya, frameworknya dan sekaligus juga tema-tema utama. Yuk mari kita coba lihat ya apa yang terjadi di Amerika teman-teman, bahwa di Amerika itu resesi adalah pilihan ya, karena inflasinya sangat tinggi ya, dan mereka berusaha meredam inflasi ya. Tahun ini inflasi diproyeksikan 8,1 di Amerika nih ya, ini apa yang bisa dilihat di tabel ya gitu, dan tahun lalu memang ekonominya tumbuh pesat ya, 2021 bisa terlihat bahwa itu 5,7, dan itu muncul dengan inflasi, dan inflasi tahun ini juga gara-gara perang gitu ya. Nah berusaha ditahan sehingga The Fed itu meningkatkan bunga. Nah teman-teman sekalian, ternyata market itu bergerak lebih dulu dibanding Fed. Ini ada namanya yield obligasi 2 tahun ya, pada grafik yang bawah ya, terlihat mendahului Fed Fund Rate. Yang warna merah itu bergerak lebih dulu dibanding Fed Fund Rate ya. Sementara yang grafik yang satu lagi yang shaded itu adalah posisi neraca The Fed ya, yang terkait dengan quantitative easing atau tightening. Jadi kalau dia naik seperti tahun 2020 itu quantitative easing, sementara memasuki 2022 itu posisi saldo The Fed itu menurun, berarti itu quantitative tightening. Nah posisi terakhir itu 4,4546 itu bond yield 2 tahun ya, Fed Fund Rate-nya udah 4, berarti paling tidak nih market menduga akan 50 basis lagi sekitar segitu ya. Gitu silakan dikurangkan gitu, dan kelihatannya peak-nya atau istilahnya terminal rate-nya kemungkinan itu akan terjadi di first quarter ya, tahun depan. Habis itu diduga akan stay dan kemudian akan turun ya. Jadi resesi di Amerika itu probability-nya cukup besar. Ini berdasarkan Bloomberg, tapi ini bukan model Bloomberg ya. Ini adalah median dari ekonom yang disurvei ya. Itu probability-nya sekitar 62,5% ya. Sementara yang besar itu di Eropa ya itu 80%, Indonesia 5%. Menurut saya harus hati-hati dan ada baiknya kita nggak fokus di sini ya, karena ini hanya ada 5 ekonom yang disurvei ya gitu, dan kita juga cukup yakin, namun ada baiknya kita fokus bukan di resesi ya, tapi di krisis. Nah krisisnya tuir sebelum tajir, itu perlu strategi sendiri ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu sejumlah catatan. Nah mari kita lanjutkan. Saya ada suatu peraga yang saya sangat suka, tabel ya, akan saya pelan-pelan nih teman-teman. Ini adalah macro map
yang kami biasa cermati ya, dan hopefully ini termasuk peraga yang paling penting ya. Mari kita coba lihat mengapa kami menduga akan terjadi krisis teman-teman ya sekalian ya. Nah, ini coba Fed tightening ya. Jadi Fed fund rate sekarang 4%. Lo lihat di US ya, naik 375 basis point selama tahun berjalan year to date ya. Dan ini ternyata menyebabkan banyak hal. Yang pertama, di seluruh dunia juga setelah Fed fund rate meningkat, itu bisa dilihat bond yield di Amerika yang 10 tahun terakhir yang 3 kolom paling kanan ya, itu 3,68 gitu ya. Rata-rata 5 tahun terakhir itu hanya 2 ya. Berarti ini memang dampak dahsyat dari pengetatan yang dilakukan oleh the Fed. Itu menyebabkan juga berbagai bank negara ya, mohon maaf, bank sentral ya juga mengikuti the Fed, seperti BI misalnya sudah menaikkan 175. Bisa dilihat Indonesia ya, sekarang kita 7 days repo-nya ada 525 gitu, tapi bond yield-nya juga naik ya. Dan untuk Indonesia misalnya bond yield-nya yang tadi rata-rata 6,78 gitu, sekarang 7,3 ya. Sebetulnya tidak terlalu besar persentasenya naiknya, tapi coba lihat di Inggris misalnya ya, mereka tadi itu berhutang 5 tahun terakhir rata-rata yang paling baris paling atas teman-teman itu 1,1, sekarang 3,12. Bahkan sebetulnya ini pernah ke angka 4 ya teman-teman, ketika market tidak percaya, investor tidak percaya dengan kredibilitas yang namanya usulan anggaran ya yang diajukan oleh mantan Perdana Menterinya ya. Nah, mengapa mengkhawatirkan Eropa ini teman-teman? Mari kita baca ongkos berhutang mereka ini lebih berat ya. Kemudian juga kondisi optimisme perusahaan ya. Jadi adalah PMI, Purchasing Manager Index, itu di bawah 50, ini angkanya lemah ya. Mereka banyak hutang, coba aja debt to GDP-nya 103 ya. Dan ini yang ingin saya sampaikan khususnya bagi istri saya yang psikolog bersama teman-teman ya. Mereka ini bangsa yang kurang produktif ya. Kurang produktifnya itu di current account itu defisitnya 4,3% GDP. Nanti kita bisa melihat dalam sejarah mereka itu seperti apa ya. Gitu. Inggris akan kita jadikan sebagai model teman-teman sekalian ya. Dan mereka ini bangsa yang populis ya. Ciri-ciri bangsa yang populis itu adalah fiskalnya yang defisit ya. Karena defisit fiskal itu dibiayai oleh hutang ya. Berarti meminjam daya beli generasi mendatang untuk kenikmatan sekarang ya. Jadi fiskal defisitnya besar tuh ya teman-teman, 7,4 walaupun tidak sebesar Kanada ya dan juga Amerika. Bisa dilihat di sana angkanya di atas 10 gitu ya. Jadi silakan nih layers-layersnya ya. Badai inflasi bisa dilihat angka inflasi terakhir di Inggris 11,1 ya, jauh lebih tinggi di atas rata-rata 5 tahun terakhir 3,1 ya. Jadi tabel ini menunjukkan anatomi fundamental lah boleh dibilang ya. Nah, mari kita lihat Indonesia misalnya ya. Kita memang merasakan ada inflasi nih, biasanya rata-rata 2,7 ya, sekarang 5,7 ya, cukup tinggi ya gitu. Tapi PMI kita di atas 50, masih ada optimismenya ya, memang tidak setinggi India gitu ya. Dan defisit debt to GDP kita ya itu di bawah, katakan dulu sebetulnya untuk bergabung ke euro itu ada Maastricht Treaty itu maksimum 60%, tapi hampir semua negara Eropa sekarang di atas 60 ya. Kita sekarang 41% yang berusaha dikurangi oleh pemerintah ya. Kemudian fiscal deficit kita karena masih perlu menolong masyarakat yang terimbas COVID masih terbilang tinggi karena kita punya acuan sebenarnya maksimum 3% by rule ya gitu. Dan current account kita ya, kita surplus walaupun ya di bawah 1%, tapi lumayan, tadinya kita defisit gitu ya. Rupiah kita melemah sekitar 9,1%. Teman-teman bisa bandingkan dengan negara lain ya, ada yang lebih bagus dari kita ya gitu. Jadi ini kita bisa melihat ya. Dan M1 itu adalah indikator daya beli. Nah, indikator daya beli Indonesia terbilang paling moncer ya, sekitar
17,9 yang kita peroleh ini sebetulnya dari surplus neraca perdagangan ya. Jadi surplus karena harga komoditi naik itu meningkatkan pasokan uang beredar sebetulnya. Sementara di negara lain, di Inggris itu low ya, jadi hanya 0,1, daya belinya susah nih ya. Jadi ini kalau menggerakkan daya beli nanti harus daya beli pemerintah, berarti defisitnya meningkat, berarti harus diterbitkan hutangnya karena dia udah kelelep lah boleh dibilang ya, berarti dia harus membayar dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, ada suatu harapan dengan pengelolaan ekonomi kita yang bagus. Sebetulnya kita tuh berhak loh teman-teman untuk ongkos berhutang kita lebih murah ya dibandingkan negara Eropa, dan itu kalau kita sudah memiliki obligasi negara kita, SBN kita, ya harusnya bisa cuan ya kalau memang ternyata imbal hasil pemerintah itu bisa turun. Nah, saya ingin menambahkan satu hal lagi teman-teman, di sini bisa dilihat sebentar ya. Jadi ini nih ya, kristal Huta Barat nih, krisis total hutang tambah berat ya. Jadi bagaimana kegemaran berhutang di level pemerintah, swasta, dan rumah tangga ya. Yang menarik itu Korea, ternyata Korea tuh tinggi-tinggi ya. Jadi jangan heran Munguang dari Korea ini di level household, rumah tangga ini cukup tinggi, dan terlihat Indonesia itu relatively rendah ya. Jadi di sini menunjukkan sebetulnya kita kalaupun mau berutang tambahan ya, bisa jadi kita berharap ongkosnya lebih murah nih ya. Gitu. Jadi sekarang investor perlu mungkin memiliki obligasi negara yang kuponnya relatif tinggi ya. Kupon itu adalah ongkos berutang bagi negara ya. Sebetulnya nanti suatu saat yang SBN yang akan datang ini akan memberikan imbal hasil atau kupon yang lebih rendah ya. Jadi harusnya yang ada sekarang bisa meningkat. Itu kira-kira konsekuensinya yang harus kita antisipasi ya teman-teman. Oke, cukup banyak ya. Jadi tidak terlepas masalah yang kita hadapi dengan geopolitik ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat misalnya begini geopolitik ya. Jadi ini adalah dari Ray Dalio. Dia mengikuti perjalanan sejarah konflik antar bangsa ya. Gitu, tadinya misalnya itu dari Spanyol diganti oleh Belanda dengan perusahaannya VOC yang termasuk ada di Indonesia ya. Kemudian Belanda ya, jadi Belanda itu yang warna orange itu ya digantikan oleh Inggris, Britain ruled waves ya, United Kingdom ya. Kemudian UK digantikan oleh Amerika, dan bisa dilihat bahwa Tiongkok ya itu meningkat pesat, dan konflik biasanya antara nomor 1 dan nomor 2 ya teman-teman. Ini menunjukkan saja ya bahwa Rusia dengan GDP-nya 1,8 triliun ya, kalau pantun ini sampiran kelihatannya, karena konfliknya biasanya antara nomor 1 dan nomor 2, Amerika dengan GDP sekitar 23 triliun dan Tiongkok dengan sekitar 18 triliun ya. Dan terkait juga ini ada Middle East misalnya ya, jadi MBS di sana ya, itu bisa sangat bisa jadi terkait bahwa sekarang tuh yang menjadi produser minyak terbesar itu adalah Amerika. Tentunya Amerika kurang suka ya kalau misalnya Eropa, Jerman yang terkuat di sana akrab sekali dengan Rusia ya. Jadi mereka juga pengen menjual energinya ya, akrab. Ada di sana ada Nord Stream ya, 1 dan 2, yang terakhir kurang berfungsi jadi karena ada peledakan gitu. Saya mau menunjukkan dulu apa yang terjadi di Inggris. Ini credibility crisis di Inggris ya. Jadi fokus pada grafik yang paling bawah dulu aja. Ya, grafik paling bawah ini menunjukkan warna sebentar ya, budget deficit itu grafik batang ya. Inggris itu ternyata cukup lama populis ya. Jadi karena fiscal defisitnya besar itu ya, berarti ini penambahan hutang ya. Sementara neraca berjalan ya, mereka juga defisit, kurang produktif. Jadi negara ini populis, kurang produktif, itu akan ditunjukkan oleh hutang tadi meningkat 103 ya. Dan ya harusnya ya imbal hasil mereka ini atau ongkos berhutangnya naik, dan terbukti ini naik ya. Itu naik yang warna yang di atas tuh ya, dan mata uangnya tuh juga melemah ya. Mata uang Inggris ini udah cukup lama melemah terhadap
dolar ya gitu. Jadi kalau dia turun artinya melemah ya menuju parity misalnya gitu. Nah, ada satu hal teman-teman, saya mau menyampaikan dunia ini sangat berkaitan ya. Jadi fenomena yang terjadi sekarang itu adalah penguatan dolar atau kejatuhan mata uang banyak negara ya. Saya akan kembali ke peraga di awal nih, teman-teman bisa dilihat bahwa yang terjadi ya pada tabel ini teman-teman bisa melihat misalnya ya ini DXY itu dolar indeks ya menguat 10,75 dan di bawahnya bisa dilihat bahwa Japanese yen itu melemah 17,37. Nah, apa yang menarik dari namanya Jepang ini, teman-teman bisa melihat bahwa imbal hasil di Jepang itu hanya 0,25. Ini termasuk yang paling rendah ya, 0,25 ini ya. Gitu. Bagaimana caranya sementara seluruh dunia ini meningkat dan apa hubungannya dengan mereka punya katakanlah mata uang melemah, teman-teman. Dan ini adalah keterkaitan di dunia ini ya. Saya akan coba tunjukkan apa yang terjadi. Jepang itu tadi top sekali penduduknya itu menua, jadi negaranya ya berusaha menolong masyarakatnya menua yang banyak utang ya. Karena itulah mereka itu mengintervensi yield control, istilahnya SBN mereka jaga ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana caranya ya, bank sentralnya membeli SBN dan kepemilikan SBN oleh bank sentral itu sudah melebihi 50% ya. Kalau mereka beli, mereka bayar itu berarti mereka menciptakan liquidity yen, dan itulah yang menyebabkan yen itu melemah, bahkan sempat melemahnya sepanjang tahun berjalan ini adalah sekitar 30%. Nah, ketika yen melemah itu bagaimana juga supaya yen itu tidak terlalu melemah, karena nanti akan memicu inflasi, mereka intervensi. Cadangan devisanya turun. Nah, ketika cadangan devisa turun, mereka butuh falas lagi, bagaimana? Ya caranya adalah mereka menjual T-bond yang mereka miliki ya. Gitu. Jadi mereka jual T-bond, dapat dolarnya mereka intervensi. Walaupun sudah dilakukan itu ya, teman-teman bisa melihat nih ya, pada peraga ini ternyata juga terjadi di China ya, di Tiongkok ya. Jadi yang layer atas itu adalah layers Jepang, terlihat bahwa mata uangnya melemah, itu yang grafik yang agak hitam itu ya. Gitu. Kemudian terlihat juga bahwa mereka itu cadangan devisanya turun, itu yang warna magenta, mungkin merah, orange ya, itu turun ya. Kemudian juga akhirnya mereka menjual kepemilikan SBN-nya ya, gitu. Jadi T-bond-nya T-bond-nya Amerika ya, dijual kepemilikan mereka, jadi turun. Nah, ini juga terjadi di Tiongkok. Ini apa dampaknya nih? Amerika juga harus berhati-hati teman ya dengan kondisi seperti ini. Tanpa bantuan negara-negara besar seperti ini, Amerika juga akan kewalahan ya. Jadi kalau mereka akan menerbitkan hutang, berarti mereka harus membayar lebih tinggi ya. Mari kita coba lihat yang tadi saya sampaikan, bahwa di Amerika misalnya, ini kembali ke tabel ini teman-teman sekalian ya. Amerika itu mereka sebentar ya, ini misalnya coba lihat US ya, 5 tahun terakhir itu hanya 2 ya, jadi di bond market ya. Sekarang mereka 3,68, berarti ongkos berutang mereka juga jadi mahal. Nah, itulah sebabnya harus ada kerjasama ya. Jadi di kalangan yang saya dengar juga di negara sekutu ini ada semacam keretakan karena konflik antara Amerika dengan Tiongkok ini ya, menyebabkan perusahaan-perusahaan Amerika itu didorong untuk keluar Tiongkok, tapi ternyata bukan ke sekutunya ya, malah bikin pabrik juga balik ke Amerika misalnya, apakah di teknologi, katakanlah perusahaan-perusahaan teknologi itu balik ke Amerika, dan juga Amerika itu produsen energi. Jadi ada sebangsa keresahan lah di negara-negara sekutu yang boleh bilang mengekor Amerika ya. Apakah nanti akan berujung konflik ya teman-teman, nobody knows. Jadi ini yang saya maksudkan, inilah yang geopolitik ini yang ramai gitu, yang menyebabkan ya kemungkinan besar karena lebih pelik ya teman-teman, ini yang mungkin akan membuat krisis yang nanti itu akan lama, yang harus kita waspadai. Dan bagaimana mewaspadainya ya, menuju Indonesia yang
produktif dan kompetitif ini adalah bagaimana peraga yang menunjukkan surplus atau defisit neraca berjalan dan biasanya disajikan per GDP. Ini ada sejumlah negara ya, termasuk Turki di sana. Ya, profil umum Turki itu adalah defisit. Mereka memang pernah surplus tahun 2019 tapi habis itu defisit. Ya, dan terlihat nih Indonesia pernah surplus tapi kita juga mengalami defisit ya. Ketika kita booming komoditi itu kemungkinan kita terlalu banyak beli mobil ya, mobil itu menyebabkan kita harus keluar dari negara OPEC ya, dan ketika harga komoditi itu turun, mobil-mobil kita nggak bisa jalan nih kalau tidak ada minyak dan harus import, sehingga ya import itulah yang menyebabkan kita mengalami current account defisit nih ya. Tiongkok misalnya itu termasuk negara yang boleh dibilang surplus ya teman-teman. Jadi menunjukkan nih bagaimana dampak dari katakanlah kita yang kurang produktif dan kompetitif ya, kita akan mengalami kesengsaraan di kemudian hari ya, apabila penduduk Indonesia itu mulai menua. Ini peraga yang sangat saya suka ya, dari juga laporan Bank Dunia tadi ya, target menjadi negara kaya itu adalah $12.000 per kapita ya ketika kita menua tahun 2030. Kalau pertumbuhan ekonomi 6% rata-rata dari 2013-2030, kita belum berhasil menjadi negara maju ya, karena saat itu GDP kita hanya 8.500 ya. Kalau pertumbuhannya bisa 10% baru kita lulus ya. Jadi bisa terlihat nih Singapura menuanya tahun 91, mereka sudah lulus ya, dan lain-lain sudah pada lulus di negara jiran. Nah, Pak Harto itu boleh dibilang sudah berusaha mengendalikan demografi angka kelahiran ya. Jadi dulu ada KB memanfaatkan dana keuntungan minyak gitu, tapi ketika penduduk menua nih, apakah orang itu punya cadangan? Nah, ini tugas kita bersama. Jadi growing old before growing rich ya. Old-nya itu 2030 ya. Kalau rich-nya itu adalah ya kalau 12.000, Anda silakan kaliin kurs saja misalnya ya. Anggap aja 15 ya, 12 kali 15 ya. Kemudian berapa tahun Anda itu hidup ya, kita bisa hitung. Misalnya kalau 20 tahun ya, saya pakai kalkulator nih teman-teman. Jadi kalau 12.000 ya kali kursnya 15.000 gitu ya, kemudian dikali 20 tahun ya, kita butuh itu boleh dibilang sekitar 3,6 miliar ya. Apakah kita punya nih 3,6 miliar setahun ya? Dari itu targetnya ya. Jadi rich itu apa ya, batas bawahnya adalah seperti itu. Nah, bagi yang ingin menanyakan sebetulnya kondisi sekarang ini bagaimana, saya sih suka sekali menggunakan ini ya, bahwa kondisi sekarang dan harga minyak meningkat berbagai negara termasuk Amerika dulu ya. Ketika ada embargo minyak, mereka kelojotan ya, ada inflasi di sana, ada juga pertumbuhan ekonomi turun, jadi stagflasi ya. Namun Pak Harto saat itu memanfaatkan rezeki minyak itu ya, istilahnya oil bonanza, untuk productive dan inclusive spending. Saya ingat sekali, saya masih SD di Pelaju Palembang ya, ada industrialisasi, ada pendidikan dasar, KB, transmigrasi, infrastruktur pedesaan ya, pabrik pupuk ya, selain juga PLN, listrik ya, ini satelit ya, kemudian juga ada misalnya berbagai pelatihan. Dulu ingat ayah saya dapat pelatihan ya, kemungkinan the best generation lahir di sana ya. Setelah itu ya kita ada krisis yang menunjukkan karena kita kurang dalam katakanlah tata laksana ya, bagaimana ketidakcocokan fixed exchange rate misalnya, saat itu terjadi penguatan dolar ya, itu tidak pas ya teman-teman. Ini pelajaran pelik sekali. Nah, saya ingin menunjukkan apa yang terjadi di transformasi kita ini berkat kita surplus ya. Bisa dilihat teman-teman, waktu kita defisit nih ya, defisit itu kita tambah hutang baik pemerintah maupun swasta ya. Defisit warna grafik batang ya. Kemudian yang hutang pemerintah itu yang warna biru berbintik ya, dan swasta ya, itu kelihatan ketika kita menikmati surplus, hutang kita juga turun. Dan ketika kita defisit, nggak cuma hutangnya meningkat tapi rupiah melemah. Tahun 2013 rupiah itu melemah
24% ya, saat itu kita sangat sensitif ya terhadap waktu itu ada berita The Fed melakukan tapering off, teman-teman. Dan saya mau tunjukkan juga nih kabar baik yang saya ambil slide-nya dari presentasi Menteri Investasi ya. Downstreaming ini tadinya kita punya iron and steel export itu masih berapa nih, ranking 27 ya. Namun berkat hilirisasi udah ranking 3, dan ini yang sangat memperbaiki profil makroekonomi kita ya gitu. Dan saya juga tambahkan ini dari Perdana nih sahabat saya, bagaimana kita punya iron and steel itu berkontribusi cukup besar ya gitu, kita punya surplus neraca berjalan itu bahkan mungkin sekitar 60%. Saya mau tunjukkan satu slide lagi yang menunjukkan tantangan ini ya. Jadi terlihat di sini ketika ini adalah bagaimana perkembangan penjualan kendaraan mobil dan motor ya yang meningkat pesat sejak krisis 98. Dulu kita itu oil and trade kita surplus ya, namun karena kebanyakan mobil kita keluar dari negara OPEC, dan teman-teman bisa melihat bahwa pada akhirnya itu defisit neraca minyak kita sangat besar sekali ya teman-teman sekalian gitu. Bagaimana untuk market ya? Jadi ini penting yang kita bisa tidak memanfaatkan situasi seperti ini. Ada satu peraga yang mengajarkan kepada saya yang terpenting itu dalam investasi itu bukan kapan masuk, tapi kapan keluar, dan kapan keluarnya selalu terkait dengan currency risk. Ini ada satu peraga yang menarik teman-teman, mudah-mudahan ini peraga terakhir ya, bahwa kenapa belum saatnya exit ya. Sebelah kiri dulu akan saya jelaskan, yang grafik warna merah itu adalah rasio kinerja bursa kita, GCI, Jakarta Composite Index, dibagi dengan bursa Amerika SPX ya. Pernah tren itu naik ya dari tahun berapa itu, mungkin 2001 ya, terus meningkat ya, kemudian turun. Nah, meningkatnya ini berkaitan juga dengan posisi neraca berjalan kita saat itu surplus gitu ya. Kemudian ketika defisit ya, yang terparah seperti tahun 2013 ya, jadi rasio ini juga turun ya, itu karena currency risk, asing nggak suka ya dengan currency risk ya. Namun sejalan dengan current account defisit ini menurun dan menjadi surplus, berapa tahun terakhir terlihat yang warna merah itu pun jadinya meningkat ya. Jadi di belakangnya pasti ada currency risk dan pasti ada juga cuan, karena tadi ya trade surplus itu meningkatkan M1 ya, meningkatkan pajak dan lain-lain. Sebenarnya kita membeli perusahaan yang sit on cash ya. Kalau current account deficit, we buy company sit on debt ya, dengan hutang. Jadi kalau ada cuan perusahaan ya, yang harus di honor dulu bukan equity investor, tapi harus membayar hutang. Dan yang grafik paling kanan itu waiting for the three kings, ini 3 raja yang kita tunggu ya. Raja yang pertama adakah daya beli, itu dari M1 Growth yang warna biru ya, itu trennya meningkat walaupun terakhir itu menurun sejalan dengan penurunan harga komoditi ya. M1 inilah yang dari trade balance gitu. Kemudian nanti apakah ada kegairahan perbankan menyalurkan kredit, warna merah itu udah meningkat ya. Udah meningkat, bahwa ini membaik, tapi harus hati-hati. Biasanya kalau penyaluran kredit sangat pesat, daya belinya terlalu tinggi ya, seperti tahun 2012 itu ketika daya beli tinggi kemudian produksi domestik tidak dapat mengimbangi ya, berarti daya beli itu nanti dipuaskan oleh impor, dan impor itu cenderung memperlemah rupiah. Jadi itu harus hati-hati. Jadi saya sih biasanya kapan exit kalau penyaluran kredit kelewat pesat ya. Kelewat pesatnya berapa nanti acuannya, misalnya silakan jumlahkan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi ya, itu GDP nominal growth. So far sekarang menurut saya masih aman. Dan grafik batang yang terakhir itu menunjukkan, nah ini dia yang unik yang sekarang, kecemasan The Fed melakukan pengetatan ini menyebabkan asing itu keluar ya, dan keluarnya tuh drastis sekali ya. Proporsi kepemilikan asing atas SBN kita udah turun sekitar 14% ya gitu. Ini harus disikapi ya. Jadi kalau asing keluar karena kekhawatiran The Fed misalnya ya, mereka meninggalkan SBN, berapa imbal hasilnya, kita gunakan acuan untuk cuan. Misalnya pas
SBN 10 tahun tuh imbal hasilnya 7,5%, menurut saya itu menarik ya, perlu kita lihat. Dan nanti ketika asing itu katakanlah the Fed urusannya sudah relatif selesai ya, mungkin tahun depan mereka akan kembali asing datang ya, kita saatnya itu malah menjual kepada investor asing. Ya demikian so far kuliah dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ya, sengaja dibikin agak panjang dibandingkan acara kita nanti ya, semoga teman-teman juga bisa memanfaatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.